Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang larutan asam basa. Tentunya adik-adik di rumah sudah siap untuk belajar ya. Memasuki semester 2 ini mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi dalam belajarnya dan juga mengerjakan tugasnya. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Semoga dengan doa ini adik-adik bisa lebih memahami materi pelajaran yang akan disampaikan. Nah, dari judul tadi, tentang larutan asam basa. Coba, siapa yang tahu contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya banyak ya, contoh asam misalnya apa? Boleh dijawab adik-adik di rumah? Contoh asam banyak ya, ada apa aja? Ada jeruk, kemudian apa lagi? Asam cuka, kemudian apa lagi? Ya masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Nah, kalau contoh basa dalam kehidupan, salah satunya apa? Kalau asam, ketika kita rasakan jelas rasanya asam. Kalau basa, kalau kita rasakan itu rasanya pahit. Coba contoh yang rasanya pahit apa aja? Ada obat, kemudian sabun, sampo, itu termasuk contoh basa dalam kehidupan. Nah, ini ada ya, contoh asam dalam kehidupan sehari-hari, ada asam cuka. Ini biasanya yang sering jajan bakso. Ini sering sekali pakai cuka. Kemudian ada aki di motor juga sering ya. Ada jeruk, tomat, lemon. Ini juga contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada contoh basa. Ini ada obat, kemudian ada sabun, deterjen. Itu termasuk contoh basa dalam kehidupan. Nah, sub yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang teori-teori asam dan basa. Teori yang pertama ada dari Arrhenius. Teori asam basa Arrhenius. Dasar teorinya yaitu tentang pengionan di dalam air. Suatu zat dikatakan asam adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air, dia menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Jadi asam itu yang ada H-nya. Itu disebut dengan asam. Contohnya apa? Banyak. Ada HCl, ada H-nya di sini. H2SO4 juga ada H-nya. H3PO4 juga ada H-nya. Ini semua termasuk contoh senyawa asam. Misal HCl, jika dilarutkan ke dalam air, maka reaksi ionisasinya HCl aqueous menjadi H+, ini ada H+, berarti dia asam, ditambahkan dengan Cl-. Kemudian senyawa yang kedua ada H2SO4. Jika diuraikan menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Ini juga asam karena ada H+-nya. Sementara suatu zat dikatakan basa, zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Kalau asam tadi ada H+, kalau basa ada OH-. Contohnya apa dalam senyawa? Ada NaOH, di sini ada OH. Kemudian KOH, ada BaOH2, ada AlOH3. Ini termasuk contoh senyawa basa. Senyawa basa jika dilarutkan ke dalam air maka reaksi ionisasinya NaOH menjadi Na+ ditambah OH-. Di sini ada OH-nya ya, berarti itu basa. Kemudian BaOH2 menjadi Ba2+ ditambahkan 2 OH-. Di sini juga ada OH-nya. Nah, ini pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. Bisa dipahami tidak? Mudah-mudahan bisa ya. Jadi teori asam basa itu ada 3. Ada teori asam basa Arrhenius,
kemudian nanti ada Bronsted-Lowry dan ada Lewis. Ketiga teori ini semuanya sama, berbicara tentang asam dan basa. Jadi nanti ada 3 pengertian asam dan ada 3 pengertian basa yang harus dipahami dan dibedakan oleh adik-adik di rumah. Nah, ini untuk Arrhenius bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu asam dan basa Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry, dasar pemikirannya yaitu tentang pertukaran proton. Pertukaran proton, proton itu adalah H+. Jadi kalau ada kata proton berarti itu H+. Asam menurut Bronsted-Lowry itu adalah donor proton. Donor berarti artinya dia memberikan, pemberi donor, pemberi proton atau H+. Sementara basa akseptor proton, artinya apa? Akseptor itu dia menerima proton atau menerima H+. Kalau namanya donor artinya dia kelebihan, punya sesuatu berlebih yang bisa diberikan. Nah, contoh di sini ada H2O ditambah NH3 menjadi NH4+ ditambah OH-. Nah, bagaimana cara menentukan asam dan basa? Pertama, kita cari dulu pasangannya. Ini H2O di sebelah kiri. Lihat pasangan atau zat yang sama yang di sebelah kanannya itu yang mana? Yang sama dengan H2O. Berarti yang OH-. H2O dan OH-. Zat yang lebih banyak H-nya berarti dia sebagai asam. Berarti dia memberikan proton. Di sini H-nya ada berapa? Ada 2. Di sini H-nya ada berapa? Ada 1. Berarti asamnya yang H2O. Dia bertindak sebagai asam. Karena dia punya H-nya lebih banyak, yaitu 2. Sementara OH- di sini H-nya ada 1. Berarti dia bertindak sebagai basa. Maka H2O dan OH- itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang kedua, NH3. Di sebelah kanan yang samanya yang mana? Ya, NH4+. Ini sama kan senyawanya ya. Nah, yang lebih banyak H-nya itu sebagai asam. Nah, di sini H-nya ada 3. Yang di sebelah kanan H-nya ada 4. Nah, berarti yang sebagai asam yang mana? Yang NH4+. Dia bertindak sebagai asam 2. Nah, berarti NH3 ini H-nya lebih sedikit sebagai basa 2. Maka NH3 dan NH4+ bertindak sebagai asam basa konjugasi. Berarti dari satu persamaan reaksi ini ada 2 pasangan asam basa konjugasi. Ini pasangan yang pertama, ada garisnya jelas ya, yang di sini pasangan yang kedua. Ini asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa. Nah, yang terakhir ada asam dan basa Lewis. Dasar pemikirannya yaitu pemakaian pasangan elektron bebas, PEB, pasangan elektron bebas. Suatu zat dikatakan asam apabila dia sebagai akseptor pasangan elektron. Akseptor tadi, berarti dia zat yang menerima pasangan elektron. Pe itu pasangan elektron. Sementara basa sebagai donor pasangan elektron atau zat yang memberikan pasangan elektron. Contoh, di sini ada BF3. BF-nya ada 3, NH3, NH-nya ada 3. Di sini N-nya ada sepasang elektron bebas. Sepasang berarti ada 2 elektron di sana. Nah, karena NH3 ini punya sepasang elektron bebas, artinya dia akan memberikan pasangan elektron bebas ini ke BF3. Berarti mana yang bertindak sebagai asam? Asam itu akseptor pasangan elektron, berarti dia yang menerima. Nah, yang menerimanya yang mana? Yang BF3, berarti ini bertindak sebagai asam. Sementara NH3 karena dia punya pasangan elektron yang akan diberikan atau yang akan didonorkan, berarti dia bertindak sebagai basa. Karena basanya itu adalah donor pasangan elektron. Dan ini jadilah senyawa yang telah digabungkan BF3 dengan NH3 sepasang elektron yang diberikan. Nah, ini asam dan basa Lewis. Bisa dipahami adik-adik di rumah?
Jadi asam basa itu ada 3, sekali lagi, asam dan basa Arrhenius, asam dan basa Bronsted-Lowry, dan asam dan basa Lewis. Bisa dibedakan ya ketiga teori asam basa ini. Nah, jika sudah bisa dipahami, ini dikerjakan tugasnya. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan asam basa menurut Arrhenius, yang B Bronsted-Lowry, dan yang ketiga Lewis. Yang kedua, tentukan pasangan asam basa konjugasi. Ini yang tidak terlihat ya, ketutup. Tentukan pasangan asam basa konjugasi dari persamaan reaksi di bawah ini. Ada 2 persamaan reaksi. NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Yang kedua H2O ditambah H2S menjadi H3O+ ditambah HS-. Ini tugasnya dicatat di buku catatan, kemudian dikumpulkan melalui grup Telegram. Silakan dikirimkan nanti tugasnya kalau sudah selesai. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama di semester 2 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like videonya dan boleh di-share ke teman-temannya supaya bisa lebih paham materi tentang asam basa. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya ya. Terima kasih. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.